Cerita-cerita seram, hantu gentayangan, mistis dan berbau mitos sering kita dengar. Banyak orang ragu dan skeptis. Tiap tempat memiliki cerita sendiri yang bikin bulu kuduk berdiri. Ada sejarah di baliknya. Terkadang cerita kelam. Benarkah arwah gentayangan dan menghantui? Kami mencari jawabannya. Di antara Sungai Ayung sepanjang Sanur sampai Beratan, disitulah pusat pura desanya di Japon. Makanya sering ada suara genta, kadang-kadang bau enak. Pas di jalan turun itu saya lihat sebuah api. Habis itu saya jalan lagi di tengah-tengah jembatan, saya dapat getaran gitu, digetar sama pagar-pagar. Cerita-cerita misteri soal pasar gaib bukan hanya beredar di wilayah pegunungan saja. Di sungai pun ada. Salah satunya Sungai Ayung yang mengalir di Desa Sibangkaja, Kabupaten Badung, Bali. Cerita keangkeran di Sungai Ayung di Sibangkaja tidak lepas dari saksi yang pernah merasakan keseraman saat melintas di jembatan anggrek. Sekarang saya sedang berada di Sungai Ayung, Sibangkaja, Kabupaten Badung, Bali. Menurut cerita warga sekitar, bahwa di tempat inilah pusat perkumpulan makhluk gaib. Terkadang ada yang melihat tempat ini seperti rumah sakit, dan ada juga yang melihat tempat ini seperti pasar. Yuk. Selain cerita mistis, di Sibangkaja ada sebuah kubangan air di atas batu yang disebut dengan Telaga Ngembeng. Warga juga menyebutnya sebagai Telaga Emas. Cerita turun-temurun, air di atas batu tidak pernah habis, walau di musim kemarau. Biarpun berapa besarnya hujan atau banjir yang besar sampai menghanyutkan jembatan Grand School itu benar hanyut karena air besar. Batu tidak pernah bergeser, man. Posisi kolam itu di atas batu itu tetap seperti itu.
Sebaliknya juga terang bertahun-tahun di atas batu itu tetap ada air. Pasar Wong Samar secara harfiah sering diartikan sebagai pasar orang yang tidak terlihat. Demi menggali lebih dalam kisah pasar Wong Samar, kami akan melakukan penelusuran malam. Namun, tak jauh dari jembatan anggrek yang di bawahnya terdapat pasar Wong Samar, kami akan melakukan penelusuran di Puri Ngurah Agung terlebih dahulu. Cerita-cerita yang beredar di Puri sering terlihat putri cantik dan pasukan kerajaan. Apakah ada keterkaitannya dengan penghuni sungai? Mel, Ya, sekarang kita sudah berada di pekarangan rumah salah satu tokoh masyarakat Sibang. ya. Menurut cerita yang beredar bahwa di sini ada penampakan putri cantik dan pengawal kerajaan. Menurut mata batin kamu, tempat ini seperti apa? Aku mau jelasin dari pertama kita datang dulu ya. Tadi pas baru pertama datang, baru mau masuk sih, kita sempat berdiri di depan sana. Itu udah disambut sama tiga orang pengawal. Yang satu dia bertubuh kecil, duanya dia tubuh besar, membawa tombak, dan satu ekor hewan. Hewannya itu dia kayak anjing, tapi Sebesar apa? kupingnya itu panjang. Kalau dengan cerita yang beredar kan ada putri cantik, itu ada di mana posisinya yang kamu lihat? Yang saat ini aku lihat dia ada di dalam. Dalam mana? Sana. Ya. Itu ciri-cirinya seperti apa? Putri cantiknya itu dia benar-benar cantik, terus pakai pakaian adat Bali, terus dipakein mahkota juga. Mahkota terus ada mutiara-mutiaranya. Kenapa dia beradanya di sini? Karena di sini tuh salah satu tempat yang menurut dia itu tuh tempat sucinya dia, dan dia juga ngerasa nyaman karena dia berada di sini bersama pengawal-pengawalnya dia. Jadi kalau misalkan ada warga atau masyarakat yang datang ke sini dengan tujuan negatif, yang turun tangan duluan itu bukan dia, tetapi pengawalnya dulu. Kan seperti yang kamu bilang, kalau misalkan kita ke tempat ini dengan tujuan yang tidak baik, itu kan akan ada istilahnya musibah atau apa, Iya, aura gangguan negatifnya. apa. Nah itu kira-kira dia menampakkan atau sering ngasih suara atau gimana? Dia bukan menampakkan, bukan mengasih suara, tapi dia justru mencelakai diri kita. Kayak gimana mencelakainya? Iya, misalkan kita nih tujuannya mau ngapain? Kan di sini banyak nih ya, kayak benda-benda pusaka atau barang-barang keramat. Kalau misalkan tujuan kita nih, walaupun kita cuma menyentuh atau buat memindahkan tersebut, itu sama dia langsung. Pertama pengawalnya dulu, pengawalnya itu langsung kayak kakinya nih ditarik atau tangannya langsung diseret, terus baru dia turun tangan. Nah tempat ini ada kaitannya sama Sungai Ayung nggak, Mel, yang kamu lihat? Yang aku lihat kan di depan sana ada tiga titik. Di luar sana ada 3 titik. Ya, itu ada hubungannya sama Sungai Ayung. Karena penghuni yang di Sungai Ayung itu awalnya dia nggak langsung berada atau dia menempati di posisi tempatnya itu Sungai Ayung, tapi dia pertama berada di situ 3 tempat titik itu, baru nanti dia turun ke bawah. Ya udah Mel, kita coba langsung ke sana aja ya. Oke, yuk. Yuk. Sudah mendingan. Udah mendingan sih, tapi tadi agak anget aja di badan aku yang belakang. Oh, Itu kenapa ya, Mangku? enggak apa-apa. Kamu ingin melihat, ingin merasakan, kan sudah dirasakan itu. Kan sudah, terima kasih dah sama dia, sama beliau yang ada di sini.